Oke, anak Ustadz, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat sama Al-Quran. Allahu Akbar. Oke, apa kabar antum hari ini anak Ustadz? Sehat ya? Ya, yang tidak masuk siapa? Hadi ke Padang ya. Tadi udah lapor dengan Ustadz. Ya, sekarang dari perjalanan ke Padang mau ke Bengkulu. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Yang lain ujian tahfiz nak ya. Ya. Ya, anak Ustadz, silakan yang tadi pagi datangnya paling awal siapa? Siapa? Rafa. Rafa, Ustadz minta pimpin doa. Itu Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Doaan. Oke, sama-sama angkat tangannya. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni zuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke nak ya. Jadi apapun aktivitas yang akan kita lakukan, jadi anak Ustadz harus ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Oke, semuanya berdiri, kita semangat dulu. Enak ya. Nah, menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Yang tahu lagu Halo Halo Bandung dari provinsi mana? Hazik. Surabaya. Belum tepat. Dari Bandung ya. Halo Halo Bandung. Oke. Ustadz tes dulu ya. Sebentar. Ustadz cari dulu di laptop Halo Halo Bandungnya. Oke. Oke, semuanya. Oke, tepuk tangan. Tangannya dikepalkan. Apal ya lagu-lagu Halo Bandung. Halo Bandung, ibu kota periangan. Yang belakang. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Sekarang tepuk tangan. Nah, ini ada itu nak ya. Sekali lagi. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak Ustadz silakan duduk kembali. Ya, Ustadz cari lagi nak ya.
Oke ya, kemarin kita sudah belajar mengenai gaya dan pemanfaatannya. Yang masih ingat kemarin, gaya apa saja yang antum ketahui? Ovan? Ya, gaya magnet, gaya gravitasi. Tepuk tangan untuk Ovan. Ya. Yang lain? Benar, gaya pegas. Tepuk tangan untuk Kanza. Ya, gitu, gaya pegas ya. Ya, anak Ustaz ya. Jadi gaya dan manfaat gaya untuk apa? Kira-kira gaya gravitasi untuk apa? Ya, kita tidak melayang. Jadi kalau anak Ustadz jalan, nggak akan melayang. Bayangin kalau antum jalan tanpa ada gravitasi bumi, melayang ya. Itu kayak astronot, ya. Mau salam dengan Ustadz malah melayang, itu, ya itu. Gaya pegas, manfaatnya untuk apa? Ya, kemampuan benda kembali ke posisi semula. Dalam olahraga apa gaya pegas dimanfaatkan? Ya, memanah, ya, memanah. Siapa yang pernah memanah? Ya, ketapel juga. Oke, dan banyak pemanfaatannya nak ya. Ada gaya gesek. Gaya gesek biasanya di sepatu. Pernah lihat sepatu kalian? Ada itunya ya, geriginya itu. Oke, anak Ustadz, ya. Hari ini kita akan belajar mengenai gaya magnet. Ya, itu gaya magnet ya. Siapa yang tahu pernah megang magnet? Nah, ya, magnet ya. Dan anak Ustadz, gaya magnet ini ya. Nanti anak Ustadz akan mengenal mengenai gaya magnet dengan benar. Terus, jenis dan sifat-sifat gaya magnet. Nanti kita akan eksperimen apa saja sifat gaya magnet dan mampu anak Ustadz mempresentasikan. Nanti setelah bereksperimen, ya, antum semua akan seperti kemarin, ya, berdasarkan hasil diskusi dan eksperimennya, maka anak Ustadz setiap kelompok akan memaparkan, ya, itu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya. Oke, sekarang kita perhatikan video berikut, ya. Coba anak Ustadz, bukunya yang belum buka di halaman 97 ya. Oke, Ustadz playkan dan siapkan buku tulisnya ya, masing-masing. Nanti sebelum Ustadz bagi kelompok ya, antum persiapkan diri. Ustadz cari dulu nak ya. Udah siap belum? Nah. Enggak, dilihat saja, dilihat nanti yang penting anak Ustadz bisa dicatat. Oke, kita tonton sama-sama. Oke ya, itu judulnya ya. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor di kota Jakarta menjadi sasaran empuk oknum tak bertanggung jawab yang mencari rupiah dengan merugikan sesamanya. Yap, siapa yang tak resah dengan fenomena ranjau paku di jalanan ibu kota? Selain bisa bikin ban kendaraan bocor seketika, ranjau paku juga menimbulkan resiko kecelakaan fatal. Berdasarkan pantauan pihak kepolisian, ranjau paku tersebar hampir di seluruh wilayah Jakarta. Namun yang paling rawan ada di wilayah Pancoran, Jalan MT Haryono, dan Blok M Jakarta Selatan. Yang itu? Apakah Anda sebagai korbannya? Yakin deh, pasti bikin kesel. Merugikan banget buat pengendara ya, yang sedang menguntungkan satu pihak. Karena di satu sisi juga pas kita mau nambel itu untuk harga dipatok kayak gitu-gitu ya Mas. Kalau misalkan tiba-tiba pas kita mau jalan lagi di depan ada tukang tambal ban, pasti kan kita kayak mikir yang enggak gitu, kayak jangan-jangan dia nih yang nyebarin paku di sini gitu kan, atau gimana, jadi mengakibatkan ban gua kempes gitu. Tapi yang kempes juga kesel banget sumpah. Apalagi kalau pagi-pagi mau berangkat kerja, pasti kan kesel banget.
Menurut sejarah, ranjau paku sudah digunakan Julius Caesar dari Romawi sebagai bagian dari sistem pertahanan pasukannya. Seiring laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia, muncul oknum tukang tambal ban nakal yang mencari rezeki dengan menyebar ranjau paku di jalanan padat kendaraan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, Ustaz. Sekarang siapa yang mau berkomentar mengenai video tadi? Kansa, ngomongin tentang apa video tadi? Ranjau paku. Ustaz tanya, apa ranjau paku berdasarkan video tadi? Menurut kalian ranjau paku itu apa? Paku yang disebarin di jalan. Tepuk tangan untuk Tabina. Ya. Oke, kelompok ini. Kira-kira apa bahaya ranjau paku? Bisa menggunakan bersama. Ya, bisa mengempeskan ban, ya, membuat pengendara ban motornya, mobilnya pecah. Ya, Ustaz tanya, kalau lagi kecepatan tinggi, tiba-tiba ban pecah, apa yang terjadi? Kecelakaan. Ya, Ustaz tanya lagi, menurut kalian tindakan menyebar ranjau paku ini baik atau buruk? Tapi di satu sisi, kalau nggak ada orang pecah ban, ya, tukang tambal ban nggak dapat rezeki. Gimana itu menurut kalian? Ya, ya, bingung ya. Di satu sisi, Ustaz, ya, apa yang dilakukan oleh tukang tambal ban itu tidak mencerminkan pribadi yang baik, membahayakan. Tapi di satu sisi dia membutuhkan, karena kalau tidak ada orang yang pecah ban, yang nggak dapat duit di hari itu, maka inilah pentingnya, nak ya. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana nanti anak Ustadz memberikan solusi. Gimana ya supaya tukang tambal ban ini tetap dapat uang tapi tidak membahayakan orang lain. Ya, siapa yang setuju dengan tindakan tukang tambal ban menyebar ranjau paku? Yang tidak setuju? Nah, oke, nanti kita bahas. Ya, oke, anak Ustadz. Sekarang, ya. Setelah antum berpendapat tadi, ya nak ya. Nah, sekarang silakan bergabung ke kelompoknya. Ustadz sudah tadi malam buat kelompok. Ya, kelompok 1, Fatima, Najwa, dilihat. Adit, Mufid, Hadi, ya. Kelompok 2, Atila, Danis, Karisa, Fahri, Algis, yang sudah. Kelompok 3, Tabina, ya. Ini Ustadz bagi, nah ini kelompoknya. Kelompok 2 siapa? Nah, kelompok 2 ini. Nah, kelompok 2 di sini. Nah, kelompok 2 nih. Kelompok 1 mana? Nah, kelompok. Ya, nggak apa-apa. Ini kelompok berapa? Ovan, kelompok 3. Ya, nggak apa-apa. Kelompok Mufid. Kelompok 5 sekarang ya. Oh ya, 5. Kelompok 4. Mana yang kelompok 4? Oh iya. Antum kelompok berapa? Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa kesini, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa itu. Oke, sekarang anak Ustadz, Ustadz akan membagikan lembar kerja. Halo, dengarkan, anak soleh, tepuk semangat, semangat, yes, Allahu Akbar. Ustadz akan bagikan LKPD, ya. Nanti setiap anak Ustadz mohon betul bekerja. Jangan yang bekerja si Fulan terus. Jangan yang bekerja Karisa terus, misalkan. Jangan Adit terus, ya nak ya. Nanti di LKPD ini anak Ustadz menuliskan hasil dari eksperimennya, ya. Ustadz sudah menyediakan magnet, ya nak ya. Nah, nanti magnetnya ini Ustadz pinjemin, ya. Nanti kalau mau beli di Shopee banyak ini, ya nak ya. Nih. Oke, satu kelompok 1, ya.
Nanti tentukan sendiri ketuanya siapa dan satu kelompok satu. Satu kelompok satu. Boleh. Nah, ini kelompok 4. Kelompok 5. Sabar dulu, Ustaz bagiin dulu. Jangan sampai hilang, jangan sampai jatuh ya. Oke, sekarang cermati LKPD-nya anak Ustaz. Halo. Nanti dulu main magnetnya nanti dulu. Oke, perhatikan di papan tulis ya. Ya, anak Ustaz ya. Oke, halo perhatikan. Nih, anak Ustadz, tujuan kegiatan hari ini, dengarkan, tujuannya ya. Pertama, anak Ustadz, ya, kita akan melihat ya gaya magnet. Ya. Tujuan pembelajarannya gaya magnet dan sifat-sifat magnet. Ya, sifat-sifat magnet. Ya. Coba angkat magnetnya. Ya, ada ya. Ini. Oke. Dan kertas HVS. Nah, Ustadz sudah menyiapkan ya. Nah, kertasnya jangan dirobek-robek, nanti harus ada yang diisi. Ya. Oke. Nah, itu ditulis. Oke, perhatikan dulu. Halo. Anak Ustadz dekatkan ujung masing-masing magnet tersebut sewarna. Nah, cari ujung magnet. Nah, ada yang praktekin. Satu orang praktekin, maksudnya gantian. Ya, yang sewarna. Ya. Nah, yang sewarna, ujung itu begini. Nah, misalkan yang merah dengan yang merah, ya, itu. Nah, ya, ditulis di sana apa yang terjadi. Nah, jawabannya di dalam LKPD itu, di lembarnya. Nah, ya, nah, ini praktek ini. Perhatikan ya, ini. Nah, hasilnya apa yang terjadi ketika satu warna didekatkan? Nah, ya, nanti ada tugasnya. Nah, yang ini di sini nak. Nah, diisi. Ya. Ya, hasilnya. Ya. Oke, silakan bekerja. Ya. Yang bingung boleh tanyakan ke Ustadz. Nih, sekarang anak Ustadz bereksperimen. Ya, lihat di papan tulis. Apa yang terjadi ya ketika ya boleh. Yang enggak sewarna ya. Ya sesuaikan dengan pendapat kalian. Nah, ini APS ini, boleh. Lihat langkah-langkahnya. Nah, yang soal kedua. Ya, dipraktekkan ya. Nah, boleh. Nah, tulis. Tulis hasilnya. Ya, hasilnya tulis. Apa yang terjadi? Kertas HPS yang Ustadz kasih, boleh itu. Oke, kalau sudah dicoba, tuliskan di lembar kerjanya. Ya. Bisa. Posisi tengah ya, yang tengah cari. Nah, nanti ya, nanti tulis di sini hasilnya ya.
Hmm. Yang tidak sesuai dengan mana? Yang sesuai. Yang sesuai atau yang tidak sesuai? Sesuai. Dengan warna. Ayo, kertas itu bisa. Nah, ya. Ini aja. Dekatkan. Mau berapa lagi? Udah. Jangan. Warna kan? Dia nggak itu, yang awal dia nggak usah dilapisi kertas. Yang awal nggak usah dilapisi kertas, yang biasa aja. Bisa. Yang ini dulu nih. Nah, yang sewarna. Ini, Iya, ini yang dikerjain, Nak. Nih. yang warna. Ini yang dikerjain, ditulis. Nah. Aku Ada yang nulis. Oke, ada yang sudah selesai? Lihat perintahnya di lembar kerja, Nak, ya. Ini dia main kan? Nah, ini dilapisi kertas yang ini. Apa yang terjadi ketika dilapisi kertas? Ya. Itu Bisa dia. Nah, tulis. Apa, Nak? Bisa, bisa. Yang itu kertas itu. Sudah? ini juga. Yang itu nanti. Yang itu nanti. Oke, silakan. Waktu nggak banyak. Silakan dituliskan hasil percobaannya. Ya. Yang itu nanti ngisinya, yang itu nanti. Udah itu, Nak, ya. Apa? Ya, lihat kalau dia sama warnanya apa yang terjadi. Ya ditulis. Salah. Apa? Benar itu? Iya, benar. Karena belum dilanjutkan. Hati-hati jatuh, pecah. Iya. Kalian kemarin praktek magnet juga belum? Belum. Nanti nunggu Ustaz ngajar lagi, Nak, ya. Oke, kelompok 2 sudah. Sudah ya. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 3 sudah. Kita nunggu kelompok 5 sudah. Ya. Oke, waktu 5 menit lagi. Yang itu kertas ya. Yang itu kertas ya. Nah, yang itu nanti ngisinya. Yang itu nanti. Nanti ini. Itu dilapisi kertas. Dilapisi kertas ini. Nah, yang itu nanti. Nah, ya. Lihat yang kutubnya berbeda. Berbeda. Ya, yang warnanya berbeda. Nah, lengket ya. Nah, tulis. Tulis di sana apa yang terjadi. Dia bukan lengket. Kalau magnet tuh tarik-menarik. Tolak-menolak. Kalau lengket kan karena lem. Oke. Ya nggak apa-apa. Jangan dimain. Apa? Sudah. Nah, yang sudah sabar. Kelompok 4 sudah belum? Nah, ya. Saling menarik. Saling Sudah ya? Semuanya sudah?
Oke, siap-siap. Siapa yang mau presentasi? Ya. Sebentar. Ulang. Gantian. Jangan. Siapa yang mau presentasi? Kelompok mana ya? Nah, kelompok Tabina. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Yang lain coba dibuka. Yang Tabina baca soal nomor 1 saja, ya. Apakah sama jawaban kelompok 3 mengenai ya, magnet? Kelompok 5 ya, maaf. 3, Tat. Ya udah nggak apa-apa. Oke, silakan dibuka dengan salam. Yang lain perhatikan. Hazik sini nak, silau. Ya, perkenal. Tunggu, sabar. Allah, matullah. Dibuka yang lain kelompoknya, lembar. Presentasikan hasil jawaban kami. Nomor 1, hasil saling tolak menolak. Oke, hasil yang pertama saling tolak menolak. Setuju? Ada yang sama jawabannya? Ya. Oke. Yang kedua, boleh. Saling tolak menolak. Mengapa? Yang beda kelompok berapa? Saling menempel. Ya. Ini? Oh iya, tidak menempel. Yang kedua. Gimana yang kedua tadi? Saling menempel. Saling menempel. Ada yang sama? Ya. Sama ya? Saling menempel ya? Atau saling tarik menarik. Sama. Oke, boleh. Tepuk tangan untuk kelompok Tabina ya. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan lagi. Kelompok ya. Kelompok bingung Ustadz yang mana ini? Ustadz ulang lagi. Kelompok selanjutnya. Nah, ini duluan. Yang duluan. Nanti. Yang sudah tampil, perhatikan. Benar nggak jawaban teman kalian? Ya. Yang ngomong gantian, jangan itu terus. Sini, biar berani. Ya. Ovan atau Adit? Dit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dari kelompok 3. Oke. Bacakan yang pertama. Ya, boleh. Ya, 1. Saling menolak. Benar? Benar. Lanjut yang kedua. Saling menarik. Terus. Apa yang terjadi? Tidak ada. Ya, lanjut. Saling menempel meskipun ada benda. Ya, menurut kelompok Ovan, saling menempel yang terakhir meskipun dihalangi oleh kertas. Setuju? Sama dengan praktik kelompok lain? Ya. Oke, boleh nanti kita bahas. Siapa yang mau berkomentar? Berkomentar. Pas ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Ovan. Ya. Nah, silakan duduk. Ya, kelompok 3. Oke, kelompok 2. Nah, kelompok 2 dulu. Sabar. Nanti kita bahas.
Yang lain perhatikan dulu, Hazik. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari menyampaikan hasil. Oke, nomor 1, tidak menempel atau saling tolak, benar? Nah, sesuai. Lanjut. Menyatu atau menempel. Menyatu atau menempel, benar? Boleh? Boleh lah, boleh lah. Lanjut. Tidak menyatu atau menempel. Tidak menyatu atau menempel. Ya, nanti. Lanjut. Menempel. Oke, ya. Ada yang ingin berkomentar sama dengan jawaban kalian? Nomor berapa yang nggak sama? Nomor 3. Pendapat kelompok Karisa tidak menempel ya. Ah, ya. Boleh, nanti kita bahas ya. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Kelompok terakhir, silakan. Nanti kita bahas. Hati-hati kabel. Oke, silakan. Kelompok 2. Kelompok 4. Silakan. Nanti jangan main itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerjasama kami. Oke, 1. Magnet akan saling tolak menolak. Sepakat? Ya, sepakat. Magnet akan saling menempel. Sepakat? Lanjut. Gantian. Magnet tidak akan saling menarik. Sepakat? Sepakat. Ya. Magnet akan saling menarik. Magnet akan saling menarik. Sepakat? Oke. Tutup. Silakan ditutup kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Oke, anak Ustadz, silakan perhatikan papan tulis ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Ustadz tanya. Yang nomor 1, halo. Apa yang terjadi mengenai magnet ketika kutub yang sejenis atau berwarna sama bergabung? Ya, yang ini apa, Ustaz? Akan saling tolak menolak. Oke. Benar? Nanti dulu, situ dulu nak ya. Oke. Coba dilihat jawaban kalian, benar atau tidak di kelompoknya? Sama atau tidak ya? Ketika nih Ustadz masih ada magnetnya. Ya, akan saling tolak menolak, beda dengan saling tarik menarik. Ya. Ustadz tanya, mengapa dia saling tolak menolak? Ya, dua kutub yang sama, ya. Nih, kita tos. Ustadz tanya, terasa nggak gaya magnetnya tadi? Nah, terasa. Ada kayak itu. Tapi dia tidak terlihat, nak ya. Itu. Begitu anak Ustadz beginiin. Maka kalau di meja, misalkan di infocus nih, anak Ustadz dekatkan, dia akan menjauh ini. Nah, itu. Kayak ada tenaga sihir ya. Ya. Nah, itu. Maka boleh ya, nak ya. Oke, sepakat ya. Akan saling tolak menolak. Siapa kelompoknya yang benar?
Ya, benar semua ya. Lumayan. Oke, yang kedua. Lihat gambarnya. Apa yang terjadi kira-kira? Magnet akan saling menempel. Akan saling, ya, akan saling, bukan menempel ya, menarik. Ya, boleh menempel. Ya, boleh menempel, boleh. Apa? Dicetak. Ya, boleh. Ya, itu. Dicentang. Dicontreng ya. Ya, silakan kalau benar dicontreng, magnet akan saling menarik atau menempel. Nah, Ustaz tanya, di magnet tadi ada tulisan huruf. Huruf apa? Ya. S dan N. Ustaz tanya, S itu apa? Ya. Kalau N? Ya, ini bahasa Inggris. Ya. Ustaz tanya, kenapa bahasa Inggris? Karena yang nemunya orang Inggris. Ya. Coba kalau bahasa Bengkulu, orang Bengkulu ya. Oke, N itu north atau utara. Ya. Sedangkan S, south. Ya, atau selatan. Maka kutub utara dan selatan, dia ini akan saling tarik-menarik. Ya, jadi jangan bingung. Dan biasanya di magnet, anak Ustadz, kutub utara dilambangkan dengan warna merah. Ya. Ini untuk magnet belajar. Tapi kalau anak Ustadz dapat magnet dari misalkan speaker, nemu magnet, itu magnetnya biasanya tidak ada warna ini. Ya. Nah, yang ini warna biru. Itu ya. Dan ini sudah sepakat warnanya. Ya. Maka anak Ustadz tanya, mengapa magnetnya dikasih warna? Supaya apa? Ya, agar tahu perbedaan, agar memudahkan. Kan anak Ustadz baru belajar nih, akan memudahkan. Maka gampang saja. Ya, ini. Oke. Nomor 3. Apa soalnya tadi nomor 3? Ustadz tanya, tidak mau menarik atau tidak mau menempel? Ya, tidak mau menempel atau tidak, ya. Ya. Atau menarik. Ya, karena mengapa? Nih, Ustadz kasih tahu. Ya. Jadi di magnet itu sebenarnya, nah Ustadz, ada kutub. Kutub itu bagian ujung magnet yang memiliki gaya tarik yang paling masih terekam. Oh ya. Ya. Ya, Nak ya. Jadi kutubnya itu paling kuat di bagian ujung kutub. Maka gaya tariknya itu paling kuat, ya. Sedangkan di tengah gaya tariknya melemah. Maka posisi tengah, halo perhatikan ini. Ini adalah posisi terlemah dari magnet. Ya, itu. Maka bumi ini sebenarnya punya kutub juga, Ustaz, bumi ini, ya. Kutub magnet, yaitu di kutub di bagian utara, ya. Oke. Sepakat ya yang nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. Coba dialasi kertas. Ya. Coba kelompok Adit, apa yang terjadi Dit ketika magnet dialasi kertas? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok Adit, ya. Saling menempel. Jadi, ya boleh saling menempel atau saling tarik-menarik. Ya. Saling menarik. Ya. Oke ya. Jadi, anak Ustadz, walaupun magnet ya dialasi atau dibatasi oleh benda yang ketebalannya ya tipis, tapi kalau tebal misalkan dilapisi dinding, dia nggak mau. Ustadz tanya, mengapa dia masih mau? Nah, ya, karena masih bisa ditembus oleh gaya magnet. Tapi kalau terlalu tebal, nih, kan kita udah praktek. Begitu begini belum terasa, ya. Maka ada namanya jarak, ya. Kalau jaraknya masih dalam cakupan gaya magnet, ya, dalam wilayah gaya magnet, maka dia bisa ditarik. Kalau dia terlalu tebal, misalkan ke dinding,
Misalkan nih Ustadz, contohkan ke pintu, ngapa nggak mau lagi? Ya, karena terlalu tebal, tidak bisa ditembus. Maka benda yang terlalu tebal, dia tidak bisa ditembus gaya magnet. Tapi kalau tipis, maka ini banyak orang memanfaatkannya. Ya nak ya, misalkan ada penghapus ya, penghapus. Pernah anak Ustadz lihat orang ngapus gedung kaca yang tinggi gedungnya itu kan? Nah itu pakai magnet. Siapa yang mau keluar ngelap kaca di gedung itu, ya bisa jatuh. Maka ada lap magnet dimanfaatkan, jadi gedungnya itu dibuka jendelanya, dimasukin magnet, ditempel. Jadi ngelapnya di ini, ditarik begini. Nah, gitu. Kasih sabun di luarnya, nah kayak gitu. Jadi itu pemanfaatannya. Paham ya? Oke. Sekarang boleh dikumpulkan LKPD-nya. Nah. Sini, biar Ustadz ambil. Ya. Nah. Oh iya. Magnetnya. Oke. Nanti dulu nak, situ dulu. Oke. Anak Ustadz, ya. Sekarang ya, anak Ustadz sudah tahu ya, kira-kira apa itu magnet menurut antum? Suatu benda yang bisa menarik benda lain. Nah, boleh tepuk tangan untuk kelompok Adit. Ya. Apalagi? Mau nanya silakan. Magnet terbuat dari apa? Dari logam. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas magnet itu terbuat dari apa, nak ya, itu. Karena dari logam, ya. Ada magnet alam, magnet yang dibentuk oleh alam, ya. Jadi alami. Contohnya batuan magnet, ya. Ya, itu. Oke, apa saja sifat magnet tadi? Pertama, ketika apa tadi? Ya, ketika kutubnya sama, maka dia akan saling tolak menolak. Ketika apa lagi? Ya, ketika kutub magnetnya berbeda, maka akan saling tarik menarik. Terus magnet dapat menembus, gaya magnet dapat menembus benda. Ya, selama masih masih tidak terlalu tebal ya. Dalam artian masih bisa ditembus oleh gaya magnet. Oke. Ustaz tanya. Halo. Yang kasus ini tadi, kira-kira apa solusinya? Pakai magnet. Magnetnya kira-kira kayak mana? Ini kan banyak nih, ranjau paku ya. Ya, panjang. Terus ditarik. Nah, yang akan menyebabkan magnet nanti akan menempel di paku ya. Magnet tadi akan menempel ya. Jadi kayak gini ya Ustaz, bisa ini dibuat magnet yang besar ya, dibuat magnet yang besar segede jalan, diikat, nanti ditarik ya itu. Maka besi-besi itu akan menempel. Walaupun tidak semuanya, maka diperlukan orang ya. Itu. Paham ya? Jadi ini solusinya. Ustaz tanya, besi yang didapat dari magnet kira-kira diapain? Dibuang. Ya. Atau bisa didaur ulang, dijual. Ya, itu. Maka banyak. Ya. Maka anak Ustaz, terus kira-kira manfaat magnet untuk apa? Manfaat magnet. Ya, mengambil barang yang jauh, tercebur. Pernah lihat orang mancing pakai magnet? Nah, jadi magnet diikat. Magnetnya yang besar ya, sebesar kepala diikat, dilemparin ke sungai. Tarik. Ya, dapat ya sepeda. Iya, kalau di luar negeri itu. Kan orang kecelakaan itu sepeda misalkan jatuh atau motor. Ada yang itu dilempar dapat motor dia. Tapi motornya udah rusak, bukan motor baru. Ya itu, ya. Apa?
Ah, iya. Ada yang pernah dapat mobil itu, nak ya. Atau mendapat harta karun, ya, gitu, ya, itu, ya. Atau barang-barang gana Ustaz kecebur ke sumur, ya, HP kecebur ke sumur. Jadi pakai magnet, ya, itu. Ya, kan bisa dibenerin, ya, itu. Oke ya. Jadi manfaat magnet banyak ya. Halo, perhatikan. Jadi anak Ustaz sudah tahu gaya magnet tadi, ya, dan sifat magnet, ya. Dia dapat gaya magnet, ya. Tadi sudah kita pelajari, ya. Oke, sekarang bagaimana perasaan anak Ustaz ketika belajar hari ini? Senang. Nah, boleh dituliskan di lembar yang Ustaz bagikan. Ya, yang ini digambar, ya, yang ini boleh digambar. Nah, boleh, ya. Nah, boleh digambar, ya. Yang nomor 1 digambar, gambar emoticon, ya. Ya, boleh. Terus siapa lagi? Ya, nggak apa-apa kan. Ya, yang ini dijawab ini. Nah, apa yang disuka? Yang ini dijawab. Yang ini emoticon. Nah, yang ini dijawab ini. Oke, yang sudah boleh kumpulkan nanti, ya. Oke, boleh kumpulkan ke Ustadz yang sudah. Apa? Apa yang sedikit-sedikit kalian? Ya, apa yang susah? Oke, kumpulkan saja, nak. Udah cukup. Jadilah, kumpulkan saja. Ah, sekarang Ustadz ambil. Sudah? Sudah belum? Ya. Oke, boleh. Nah, ya. Halo, kalian di rumah punya magnet nggak? Punya. Nah, udah nak, cukup. Jadilah itu. Nah, sini nak, jadilah. Nah, ya boleh. Oke, bentar lagi penutup. Oke, anak soleh. 3 orang yang jawab. Anak soleh. Oke, jangan lupa nak ya. Magnet adalah benda ciptaan Allah yang wajib kita syukuri. Maka nggak boleh anak Ustadz, untuk apalah Allah ciptakan ini? Maka nggak boleh bertanya begitu. Apapun benda yang ada di muka bumi ini ada manfaatnya. Kayak magnet tadi, manfaatnya untuk apa? Bahkan dalam industri, nak ya, magnet itu sangat berguna. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Ya nak ya, ini. Oke, terima kasih anak Ustadz untuk hari ini. Ya, sebelumnya, ya, Ustadz mohon maaf jika ada salah kata, ya. Dan kepada Allah Ustadz mohon ampun, ya. Silakan pimpin doa. Ustadz minta yang mimpin doa. Hazik ya. Ya, Hazik pimpin doa penutup majelis. Ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Amin. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yes, Allahu Akbar. Oke, Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada anak Ustaz. Selanjutnya pelajaran PJOK kan? Balikin itu.